Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom yang tersedia ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah analisa farmasi, yaitu Bapak Prof. Dr. Rinaldi Idros, SSI. Perkenalkan, saya Cutfara Nisrina Fatin sebagai moderator bersama rekan-rekan saya. Saya Asyifa Febrina. Saya Cud Minalivia. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Gas Chromatografi dan High Performance Liquid Chromatography, di mana kami akan membahas detektor dari kedua instrumen ini, yaitu GC dan HPLC. Topik yang akan kami bahas yaitu pendahuluan, perbedaan GC dan HPLC, aplikasi GC dan HPLC, komponen GC dan HPLC, detektor, dan kesimpulan. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari presentasi kami. Kromatografi pertama kali dikembangkan oleh ahli botani dari Rusia yang melakukan teknik pemisahan pigmen tanaman berwarna. Kemudian, teknik ini dinamakan kromatografi. Kromatografi ini merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kroma yang artinya warna dan graphein yang artinya menulis, di mana kromatografi dapat diartikan sebagai menulis dengan warna. Kromatografi dapat didefinisikan sebagai suatu metode yang khususnya digunakan dalam pemisahan komponen-komponen pada suatu sampel yang terdistribusi dalam dua fasa, yaitu fasa diam dan fasa gerak. Fasa diam dapat berbentuk padat atau cair yang terletak di atas padatan atau gel. Fasa diam ini dapat dibuat dalam bentuk kolom yang disebarkan sebagai suatu lapisan tipis atau didistribusikan sebagai film. Sementara fase gerak dapat berupa gas atau cairan. Kromatografi yang kami bahas yaitu kromatografi gas dan high performance liquid chromatography. Kromatografi gas atau GC adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk memisahkan dan menganalisis senyawa yang dapat diuapkan tanpa terdekomposisi. Prinsip dasar dari kromatografi gas adalah pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan volatilitas dan interaksinya dengan fase diam dan fase gas yang mengalir melalui kolom kromatografi. Selanjutnya, HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. HPLC adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen-komponen dalam campuran cair. Prinsip dasar HPLC yaitu pemisahan komponen sampel yang terlalu dalam fasa gerak ketika melewati kolom yang berisi fasa diam. Selanjutnya, perbedaan GC dan HPLC. Yang pertama yaitu sampel. Untuk GC, sampelnya bersifat volatil dan stabil pada suhu tinggi. Sedangkan HPLC, sampelnya non-volatil dan mudah terurai pada suhu tinggi. Selanjutnya, prinsip dasar. Untuk GC, prinsip dasarnya yaitu teknik pemisahan berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase gerak gas, sedangkan HPLC yaitu teknik pemisahan berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase gerak cair. Selanjutnya, fase gerak. Untuk GC menggunakan fase gerak gas, untuk HPLC menggunakan fase gerak cair. Selanjutnya, detektor. Untuk GC, contoh detektornya yaitu MS, FID, dan thermal. Sedangkan untuk HPLC, contoh detektornya yaitu UV vis dan fluorescence. Selanjutnya, kolom. Untuk GC, kolomnya panjang dan tebal. Untuk panjangnya sekitar 10-60 cm, sedangkan HPLC pendek dan tipis. Untuk panjangnya sekitar 5-30 cm. Yang terakhir, contoh aplikasi. Untuk gizi, yaitu analisis obat-obat dan residu obat.
Dan untuk HPLC, mengukur kadar obat dan senyawa terkait produk farmasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen apa saja yang terdapat pada gizi atau gas kromatografi. Jadi, komponen yang pertama yaitu adanya gas pengangkut. Jadi, gas pengangkut ini ditempatkan di dalam silinder yang bertekanan tinggi dengan tekanan dari silinder tersebut sebesar 150 atm. Gas-gas yang sering dipakai adalah helium, argon, nitrogen, dan hidrogen. Komponen yang kedua yaitu kolom. Kolom adalah tempat berlangsungnya proses pemisahan komponen yang terkandung di dalam cuplikan. Jadi diameter dari kolom ini yang biasanya digunakan itu berkisar antara 3 sampai 6 mm dengan panjang antara 2 sampai 3 meter. Tempat injeksi atau injection port, injektor berada dalam oven yang temperaturnya dapat dikontrol. Suhu injektor biasanya 50 derajat Celcius di atas titik didih cuplikan dengan jumlah cuplikan yang diinjeksikan sekitar 5 mikroliter. Komponen yang keempat yaitu detektor. Detektor ini sendiri berfungsi sebagai pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom dan menunjukkan serta mengukur jumlah komponen yang dipisahkan oleh gas pembawa. Yang terakhir yaitu recorder. Recorder ini berfungsi sebagai pengubah sinyal dari detektor yang diperkuat melalui elektrometer menjadi bentuk kromatogram. Puncak dalam kromatogram ini menyatakan jumlah komponen penyusun. Next. Berikut merupakan gambar dari komponen-komponen apa saja yang terdapat pada gizi. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen yang terdapat pada HPLC. Komponen yang pertama yaitu pompa atau pump. Pompa ini berfungsi untuk mendorong cairan pelarut melewati kolom HPLC dengan tekanan tinggi dengan kriteria tekanan yang dihasilkan lebih dari 6.000 PSI. Selanjutnya yaitu kolom. Kolom pada HPLC ini biasanya lurus, tidak seperti kolom pada GC. Kolom ini akan menunjukkan peningkatan efisiensi ketika diameter partikel yang digunakan untuk pengepakan di dalam kolom berkurang. Komponen selanjutnya yaitu tempat injeksi. Tempat injeksi adalah tempat di mana sampel akan dimasukkan ke dalam kolom. Sampel tidak memiliki mobilitas sehingga memerlukan fase gerak untuk membawanya. Dan fase gerak inilah yang akan membawa sampel melalui kolom. Selanjutnya yaitu detektor. Detektor ini berfungsi untuk mendeteksi konstituen campuran yang dielusi dari kolom kromatografi, serta menghasilkan sinyal listrik yang proporsional dengan jumlah komponen. Komponen yang terakhir yaitu recorder dan data processing. Recorder adalah alat yang paling sederhana untuk mencatat setiap sinyal yang muncul pada detektor. Terkadang, recorder ini digabungkan dengan suatu sistem komputer untuk analisa data dan dikenal sebagai data processor. Next. Berikut merupakan gambar dari komponen HPLC. Next. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi-aplikasi dari GC dan HPLC. Yang pertama yaitu aplikasi dari gas kromatografi. Gas kromatografi ini diaplikasikan untuk analisis zat-zat yang mudah menguap atau zat dengan berat molekul yang rendah. Gas kromatografi ini juga sangat ideal untuk menganalisis bahan kimia nonpolar dan semipolar, volatil serta semi-volatil. GC juga digunakan dalam kontrol kualitas untuk memastikan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Selanjutnya yaitu HPLC. HPLC ini digunakan terutama untuk analisis bahan kimia polar, termolabil, non-volatil yang tidak mudah dilakukan oleh GC.
HPLC memiliki upaya dalam memisahkan molekul pada zat padat sesuai dengan afinitasnya. HPLC juga berguna untuk memisahkan semua jenis bahan kimia organik yang terlepas dari polaritas atau volatilitas. Yang terakhir yaitu HPLC ini digunakan untuk identifikasi dan kuantifikasi senyawa dalam proses pengembangan obat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang detektor. Pengertian detektor. Detektor adalah perangkat atau sistem yang dirancang untuk mendeteksi atau mengukur keberadaan atau sifat suatu objek atau fenomena tertentu. Karakteristik detektor. Kemampuan detektor untuk mendeteksi, membedakan, dan tetap berfungsi secara optimal antara sinyal-sinyal yang berdekatan. Dan fungsi detektor adalah perangkat yang dirancang untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu seperti panas, cahaya, suara, atau zat kimia tertentu, tergantung pada jenis detektor yang akan digunakan. Next. Jenis-jenis detektor pada gas kromatografi. Yang pertama ada detektor konduktivitas termal atau TCD. TCD merupakan detektor universal yang memberikan respons terhadap semua analit yang memiliki konduktivitas termal dan kapasitas panas berbeda dari gas pembawa. Prinsip dasar TCD adalah mendeteksi sifat konduktivitas termal antara gas pembawa dan sampel dengan memantau perubahan konduktivitas listrik mengikuti lamen. Next. Yang kedua ada Flame Ionization Detector atau FID. FID adalah detektor universal yang merupakan detektor GC yang paling umum untuk mendeteksi senyawa organik, yaitu hidrokarbon, karena sensitivitas tinggi terhadap senyawa yang mengandung karbon. Prinsip dari FID adalah ionisasi senyawa organik dengan pembakaran senyawa dalam nyala udara hidrogen. Sampel gas kemudian dinyalakan dalam nyala hidrogen dan hidrokarbon yang berasal dari sampel akan terionisasi oleh nyala api dan kemudian diekstraksi oleh medan listrik. Next. Yang ketiga ada Electron Capture Detector atau ECD. ECD dikenal sebagai detektor afinitas elektron atau detektor serapan elektron, yang merupakan detektor konsentrasi, sensitif, dan spesifik. ECD digunakan untuk mendeteksi senyawa afin elektron. ECD juga memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap senyawa elektronegatif, yaitu halogen. Namun, juga memiliki batas deteksi yang rendah. Prinsip kerja dari ECD adalah dengan menangkap elektron dari senyawa-senyawa yang dipisahkan, mengurangi arus listrik, dan menciptakan puncak pada kromatogram untuk identifikasi senyawa. Next. Yang keempat ada mass spectrometer atau MS. MS merupakan salah satu detektor GC yang sering digunakan untuk mendeteksi senyawa organik dan anorganik karena sensitivitasnya yang tinggi. Selektivitasnya kemungkinan untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan massa molekul dan detektor ini memberikan analisis yang lugas. Prinsip MS yaitu memisahkan senyawa berdasarkan massa molekulnya dan mengukur rasio massa terhadap muatan atau M per Z dari ion-ion yang dihasilkan. Ini dapat membantu identifikasi senyawa dan menentukan komposisi molekuler dalam sampel. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis detektor pada HPLC. Yang pertama ada ultraviolet visible atau UV-Vis. Prinsip kerja dari alat ini adalah sinar yang dilewatkan pada cuplikan sebagian akan diabsorpsi oleh senyawa yang ada pada cuplikan. Absorbansi senyawa-senyawa yang mempunyai gugus kromofor seperti polyen, aromatik enol, dan enon dapat diukur dengan menggunakan sinar ultra lembayung, yaitu sekitar 190 sampai 400 nanometer. Sedangkan senyawa yang tidak mempunyai gugus kromofor dapat diukur dengan menggunakan sinar tampak,
yaitu 400 sampai 800 nanometer. Kemudian ada refractive index atau RI. Prinsip kerjanya adalah memonitor perbedaan indeks refraktif antara fase bergerak dan larutan yang keluar dari kolom atau elemen, dan akan memberikan respon untuk setiap bahan terlarut yang mempunyai indeks refraktif yang signifikan, berbeda dari fase bergerak. Alat ini paling tidak mempunyai dua kompartemen FET yang salah satunya berisikan fase bergerak referen dan yang lainnya larutan yang keluar dari kolom, sumber cahaya atau monokromatik, dan dua fotodetektor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu contoh lain dari detektor HPLC, yaitu fluorescence. Prinsip kerja dari detektor ini adalah berdasarkan perbedaan emisi dari senyawa-senyawa yang dianalisis. Sehingga detektor ini hanya dapat digunakan secara selektif untuk senyawa-senyawa yang mengeluarkan emisi sinar atau senyawa-senyawa yang dengan pemberian energi atau sinar akan tereksitasi dan mengeluarkan emisi sinar. Selanjutnya yaitu elektrokimia atau amperometrik. Prinsip detektor ini didasarkan pada karakter voltameter dari molekul senyawa yang dianalisis di dalam fase bergerak air atau air organik. Pengukuran ini dilakukan berdasarkan pada perbedaan potensial listrik dari molekul senyawa yang dianalisis dan fasa bergerak dibandingkan dengan potensial listrik dari fasa bergeraknya. Next. Contoh lainnya yaitu solid property. Detektor ini erat hubungannya dengan sifat-sifat dari bahan-bahan cuplikan atau analisis yang tidak diperlihatkan oleh fasa bergerak. Selanjutnya, memiliki sensitivitas yang tinggi dan dapat memberikan sinyal untuk sampel dalam jumlah yang relatif kecil atau nanogram. Contoh terakhirnya itu bulk property. Detektor ini mengukur sifat fisik zat yang dipisahkan dalam kromatografi. Prinsipnya adalah dengan memonitor sifat massa dan mengonversinya menjadi sinyal yang dapat diinterpretasikan sebagai puncak dalam kromatograf. Next. Baik, kita sampai pada akhir dari pemaparan materi dari kelompok kami. Maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu detektor HPLC, High Performance Liquid Chromatography, dan GC, gas kromatografi, berperan penting dalam analisis kimia untuk memisahkan dan mengidentifikasi senyawa dalam sampel. HPLC ini menggunakan fase cair untuk membawa sampel melalui kolom pemisahan, sedangkan GC menggunakan fase gas. Terakhir yaitu, kedua instrumen ini sangat efektif untuk menganalisis campuran kompleks dengan sensitivitas dan kecepatan analisis yang tinggi, mendukung penelitian dan pengembangan di berbagai ilmu. Next. Nah, di sini ini adalah daftar pustaka atau referensi yang kamu pakai pada materi kami. Baik, inilah penjelasan dari kami mengenai materi detektor GC dan HPLC. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.